1 sampai nomor absen 40 ya kalian ya. Ini masih banyak yang belum lengkap. Mungkin masih perjalanan dari kamar mandi atau dari kamar atau dari rumah tetangganya ini ya. Kok masih banyak yang belum lengkap. Nomor 1 ada. Nomor 2 belum. 3 belum. 4 ada. 5, itu 3 ada. Sambil Bu Inu lihat ya yang belum hadir ya. Di sini kan sudah ada nomor absennya kalian, nomor 5 ada, 6 ada, 7, 8, 9. Yuk, kita lihat kembali untuk materi hari ini. Kita akan belajar tentang doa spontan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Kamera semua dinyalakan seperti biasa, nak. Kamera semua dinyalakan. Pintar. Jadi kalau nggak nyala, Bu Inu tetap anggap nggak hadir loh ya, meskipun ada nomor absennya di sini. Sudah. Kita akan mulai dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Yang belum pernah mimpin doa, yuk silakan. Siapa yang mau mimpin doa? Jevon sudah, ganti yang lain. Siapa? Pilih. Oke, pilih. Yuk, pilih yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan hari yang cerah. Sekarang kami akan belajar agama. Berkatilah awal hingga akhir pelajaran ini agar kami dapat belajar dengan baik dan fokus. Ya Bapa, kami berdoa agar virus corona ini cepat hilang dari bumi ini, agar kita bisa melakukan pelajaran secara offline. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yusuf, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Billy. Baik anak-anak, seperti yang Bu Ino katakan minggu lalu, bahwa hari ini adalah pertemuan meet terakhir kita untuk membahas materi terakhir juga. Jadi materi kelas 4 sudah selesai sampai pada doa spontan. Ya, untuk minggu depan itu tidak ada meet, tapi ada pretest karena ujian kelas 6, jadi anak-anak nanti ada tugas saja dari Bu Ino, terus baru minggu depannya lagi PH. Kalian PH bulan Mei kalau nggak salah ya? Iya, nah itu nanti PH-nya bulan Mei, jadi untuk minggu depan hanya pretest dari Bu Ino saja. Kita selesaikan materi ini dengan meet terakhir ini di hari Jumat ini. Nanti kalau masih ada meet lagi, kita akan bahas soal-soal sama materi-materi yang masih kalian anggap sulit. Kalau nanti masih ada waktu untuk meet lagi, kita buat untuk latihan soal PAT sama bahas materi-materi yang masih kalian anggap sulit. Nah, untuk hari ini tentang doa spontan, minggu lalu kita sudah belajar 2 tema juga tentang doa apa. Yang dari awal itu doa apa? Ada 4 kan? Doa pembuka. Doa yang materi yang kita bahas. Doa pribadi. Doa pribadi. Doa bersama. Doa bersama. Doa spontan. Doa spontan. Satu lagi yang di awal dulu. Doa syukur gereja.
Pinter, doa syukur gereja. Ada 4 ya, doa syukur gereja, doa pribadi, doa bersama, dan terakhir adalah doa spontan. Nah, sekarang kita lihat materi tentang doa spontan. Sebentar. Ini akan tayangkan materi tentang doa spontan. Hanya sedikit saja penjelasannya, nanti setelah itu ada tayangan film tentang Santa Teresia sesuai di Jamrut kalian halaman 59. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita bahas dulu materi per poin-poinnya. Yang pertama, kita mengimani Allah sebagai Bapa. Sebagaimana Kristus telah memperkenalkan Dia kepada kita. Sebutan Bapa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, itu untuk menunjukkan apa? Relasi yang dekat dan akrab antara Allah dengan kita. Seperti relasi kita yang akrab antara kita dengan orang tua kita. Maka Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Berikutnya, kita percaya bahwa Allah selalu terbuka untuk mendengarkan segala keluh kesah serta mengungkapkan perasaan suka duka yang kita ungkapkan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, doa yang jujur dan tulus yang keluar dari dalam hati adalah doa yang mengungkapkan situasi, perasaan, serta pengalaman nyata yang kita hadapi. Maka doa ini disebut sebagai doa spontan, yang jujur, tulus, keluar secara otomatis dari apa yang kita hadapi saat itu juga. Saat itu kita sedang menghadapi akan ujian, maka kita juga berdoa spontan tentang ujian, memohon berkat supaya ujian kita dapat terlaksana dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan doa spontan, yang refleks, yang otomatis keluar, yang jujur keluar dari dalam hati kita, dari pikiran kita sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Dalam hal ini, doa yang berkenan di hadapan Allah bukan doa yang panjang dan kata-kata yang indah, tapi doa yang berkenan pada Tuhan adalah doa yang jujur dan tulus, doa yang keluar dari dalam hati kita. Doa spontan terdiri dari 3 bagian. Kalau kemarin doa bersama itu juga terdiri dari 3 bagian, yaitu ritus, Buka. pembuka, kemudian Isi. kemudian yang kedua apa? Kalau doa bersama, Isi. ritus pembuka. Ayo kok sudah lupa? Isi. Isi ya. Apa? Isi. Ada 3. Sama dengan perayaan Ekaristi ada 4, tetapi dalam doa bersama hanya ada 3. Dalam ibadat sabda itu ada 3. Apa saja? Ritus pembuka, yang kedua apa lagi? Aduh, baru kemarin sudah lupa, Jumat lalu loh. Nggak dipelajari lagi nih ya. Liturgi? Liturgi sabda. Iya, liturgi sabda. Baru yang terakhir, Ritus penutup. ritus penutup. Ingat-ingat ya, dalam doa bersama juga ada 3 bagian, yaitu dalam ibadat sabdanya, terutama ada ritus pembuka, liturgi sabda, dan ritus penutup. Sedangkan dalam perayaan Ekaristi, Bu Ino ingatkan lagi, ada 4. Apa saja? Yang pertama, ritus pembuka, Ritus pembuka. Terus
Apalagi? Bedanya hampir sama dengan liturgi sabda, kan cuma nambahi satu saja kemarin. Dari ritus pembuka, terus Liturgi liturgi sabda dulu, baru liturgi ekaristi, liturgi ekaristi. Terus yang keempat, terakhir, ritus penutup. Diingat-ingat, dalam perayaan ekaristi ada 4 bagian. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, ritus penutup. Kemudian dalam ibadat sabda ada 3, yaitu ritus pembuka, liturgi sabda, dan ritus penutup. Sekarang kita lihat dalam doa spontan juga ada 3. Yang pertama doa pembuka, isi, dan penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu biasanya isinya tentang ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, itu ada dalam isi bagian pembuka. Sedangkan bagian isi itu untuk memohon apa yang Anda atau anak-anak harapkan. Misalnya kalian saat itu ingin mengharapkan apa kepada Tuhan. Baru yang penutup biasanya dengan kalimat demi atau dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Atau di sini demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ini dihafalkan, diingat baik-baik. Nanti hasil rekamannya akan Bu Ino kirimkan kepada kalian di GCR. Hal itu nampak dalam kehidupan doa Santa Teresia, di mana dalam kehidupan Santa Teresia memandang Allah sebagai teman dan pribadi yang selalu mendampingi dan hadir pada setiap saat hidupnya. Yesus juga telah menunjukkan dalam doa Bapa kami memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini menunjukkan kedekatan antara Yesus dengan Bapanya. Ketika merasa sedih, membutuhkan bantuan, merasa ditinggalkan, merasa takut, atau hendak memulai pekerjaan, Yesus selalu berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa, sama halnya Yesus mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa di surga. Berarti di sini dapat disimpulkan dari semuanya bahwa doa spontan itu berarti doa yang jujur dan tulus, doa yang keluar secara spontan, secara refleks, secara otomatis dari dalam hati kalian yang diungkapkan kepada Allah Bapa. Nah, itulah pengertian atau bagian-bagian dalam doa spontan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut dalam video kisah dari Santa Teresia. Diperhatikan baik-baik ya. Lahir dengan nama Teresia Martin di Alençon, Prancis. Orang tuanya adalah Beato Louis Martin dan Beata Sally Martin. Setelah ibunya meninggal pada waktu Teresia masih anak-anak, mereka pindah ke Lisieux, di mana ada sebuah biara Karmel yang secara khusus berdoa untuk kepentingan dunia. Ketika Teresia berumur 10 tahun, kakaknya Pauline masuk biara Karmel. Teresia sangat sedih karena Pauline menjadi ibunya, mengganti ibunya sejak ibu mereka meninggal. Sehingga Teresia sakit selama 1 bulan dan dokter tidak dapat menemukan penyakitnya.
Ayah dan saudara-saudarinya berdoa mohon pertolongan Tuhan. Hingga suatu hari, Teresia melihat patung Bunda Maria di kamarnya, tersenyum padanya, dan seketika ia sembuh. Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Yesus. Ia ingin masuk biara Karmel, tapi masih terlalu muda. Bahkan ia berani minta izin langsung kepada Paus Leo XIII. Akhirnya dengan izin Paus, ia masuk biara Karmel di Lisieux pada umur 15 tahun. Hidupnya sangat sederhana, tapi cintanya kepada Yesus melebihi segalanya. Segala sesuatu yang ia perbuat, ia persembahkan untuk Yesus. Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintai, kata Santa Teresia. Maka segala kondisi apapun, ia berusaha persembahkan untuk Yesus. Banyak cerita bagaimana dia menderita karena perlakuan suster-suster dan orang lain. Tapi dia persembahkan kepada Yesus. Mulai dari hal-hal kecil yang sangat sepele dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya 9 tahun Teresia menjadi biarawati. Ia terserang tuberkulosis TBC yang waktu itu belum ada obatnya. Ia persembahkan semua penderitaannya kepada Yesus. Dan ketika menjelang ajalnya, Teresia memandang salib berbisik, "Oh, aku cinta padanya, Tuhanku. Aku cinta padamu." Santa Teresia meninggal pada tanggal 30 September 1897 pada usia 24 tahun. Sebelum wafat, Teresia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama dari surga. Dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia. Setelah wafat, Teresia menjadi terkenal setelah catatan-catatannya diterbitkan menjadi sebuah buku, Kisah Suatu Jiwa. Di Indonesia diterjemahkan, Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Teresia dikanonisasi tahun 1925 oleh Paus Pius ke-10. Disebut sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia si Kina Kecil. Dan pada 19 Oktober 1997 diberi gelar Doktor Gereja oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia menunjukkan dan mengajarkan bahwa kekudusan dapat dicapai oleh siapapun dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun dan tugas sehari-hari yang sederhana sekalipun dengan penuh cinta kepada Tuhan. Dalam catatannya, dia menulis seperti ini. Di suatu hari Minggu, kupandang salib Yesus. Hatiku tersentuh oleh darah yang menetes dari tangannya yang kudus. Kurasa sungguh sayang, sebab darah itu menetes ke tanah tanpa ada yang menampungnya. Aku pun memutuskan untuk dalam roh tinggal di kaki salib, supaya dapat menampung darah ilahi yang tercurah dari salib itu. Dan aku mengerti bahwa setelah itu aku harus menuangkannya atas jiwa-jiwa. Bila rohku dalam kekeringan besar dan aku tidak bisa berpikir apapun lagi, aku mengulang doa Bapa Kami atau doa Salam Maria secara perlahan-lahan. Jiwaku menimba makanan dari doa-doaku.
Oh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, tolong petikkan bagiku sekuntum mawar dari taman surgawi dan kirimkan padaku dengan suatu amanat cinta. Oh bunga kecil dari Yesus, mintalah kepada Allah hari ini untuk menganugerahkan rahmat yang sangat kubutuhkan. Santa Teresia, bantulah aku untuk senantiasa percaya kepada belas kasih Allah yang sedemikian besar, sebagaimana telah Engkau wujudkan dalam hidupmu, sehingga aku boleh mengikuti jalan kecilmu setiap hari. Amin. Baik, dari sini sudah bisa mengerti bagaimana. Tadi suaranya terdengar jelas ya? Dengar jelas apa? Ya. Ya, nah, dari sini bisa mengerti bagaimana kisah hidup Santa Teresia yang selalu mengabdikan hidupnya sampai dia wafat hanya untuk mencintai Yesus. Dia bahkan masuk menjadi seorang biarawati saat usianya masih muda. Di situ belum diterima, tapi dia berani bertemu langsung kepada Paus yang saat itu menjadi Paus Gereja Katolik untuk mau menerimanya sebagai seorang biarawati. Akhirnya, Santa Teresia pun berhasil menjadi biarawati yang usianya paling muda. Dan bahkan dia meninggalnya pun juga di usia yang masih muda. Usia berapa tadi dia meninggal? 24 usianya meninggal. Nah, kemudian saat itulah Santa Teresia pun terserang penyakit TBC. Pada saat itu belum ada obatnya. Sekarang sudah banyak ya, tapi saat hidupnya Santa Teresia, dia belum mendapatkan obat sama sekali sehingga dia hanya bisa berdoa, dan berdoa. Sampai suatu hari fisiknya sudah tidak kuat lagi sehingga dia harus meninggal. Nah, itulah yang terjadi pada Santa Teresia. Baik, dari sini penyakit seperti batuk yang sangat virus, jadi ya dari virus terus kemudian terjadi batuk yang sangat hebat, batuk terus sampai ada yang bahkan mengeluarkan darah saat berdahak itu. Mungkin ada TBC kering, TBC basah, Bu Ino kurang paham juga. Bisa lihat di Google ya apa itu TBC. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat dulu halaman 59. Kapan Santa Teresia berdoa? Sudah sejak kecil. Ya, sudah sejak kecil. Mulai sejak. Dijawab di situ di halaman 59. Nomor 2, ini bisa kalian lihat doanya apa saja yang diungkapkan oleh Santa Teresia. Yang pertama, betapa indahnya ciptaanmu Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan jangan marah pada Teresia, lindungilah aku. Lalu yang ketiga, oh Tuhan bagus sekali kalung di lehermu. Yang keempat, Yesus, engkau tentu suka bermain. Saya mau jadi bolamu, kalau engkau mau saya senang sekali. Nah, itu nanti kalian tulis dari doa-doa yang ada di atasnya ya. Dibaca dulu yang di atasnya itu. Kita lanjut nomor 3, nomor 2-nya nanti bisa dilengkapi sendiri. Sekarang yang nomor 3, apa teladan yang bisa kamu ikuti dari Santa Teresia? Apa saja? Percaya kepada Tuhan. Pintar, percaya kepada Tuhan. Apalagi? Berdoa kepada Tuhan. Rajin berdoa atau selalu berdoa kepada Tuhan. Pintar. Siapa lagi?
Jika berdoa tak boleh bertele-tele. Ya, setiap berdoa tidak boleh bertele-tele. Selalu mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Disebutkan 2 boleh, 3 boleh dari jawaban-jawaban temannya. Setiap berdoa nggak boleh di tempat umum. Ya, tidak pamer. Siapa teladan kita dalam berdoa? Nomor 4, hanya 1 teladan kita dalam berdoa. Siapa? Tuhan. Selain Santa Teresia yang pertama kali Tuhan. mengajarkan kita berdoa, Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau Yesus Kristus boleh. Ini taruh di kamu dekat kamu. Sampai dimatikan dulu mikrofonnya. Nomor 5. Jawaban kalian masing-masing. Bagaimana perasaanmu bila doamu dikabulkan Tuhan? Otomatis pasti senang, bahagia. Nah, itu ya. Nanti untuk jamrut yang halaman 60 sampai 61, Bu Hino akan kirimkan kunci jawabannya seperti biasa di GCR ya. Nanti kalian bisa lihat itu. Aduh, Daryl. Oke. Kalau sudah masih ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sampai di sini untuk Meet Agama. Disiapkan baik-baik untuk belajar pretestnya hari Jumat depan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Ada yang mau mimpin doa? Tadi laki-laki, sekarang cewek. Siapa yang mau mimpin? Ayo perempuan. Enggak ada yang berani yang ceweknya ini. Bisa, Bu. Oke, Risel. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Bunda Maria, kami bersyukur atas rawat-Mu. Kami dapat menyelesaikan pelajaran agama ini. Kami mohon supaya kami dapat lebih fokus dalam pelajaran nanti. Dan kami mohon juga supaya virus corona ini dapat hilang.